네가 두더지일 줄은 세상 몰랐다. Halo bosku, kali ini gue bakalan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Yaksa Rules Operation. Film ini menceritakan tentang agen mata-mata Korea yang mengawasi wilayah Shenyang atau Cina. Namun di wilayah Shenyang terjadi konflik antara agen Korea dengan agen Jepang. Namun konflik tersebut melibatkan seorang jaksa. Oke, tanpa lama-lama dan kebanyakan spoiler di awal, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Awal film diperlihatkan seorang jaksa yang bernama Han Ji-hon dipindahkan ke Badan Intelijen Negara, yang sebelumnya dia bekerja di kantor Kejaksaan Pusat. Dia dipindahkan karena menuntut dan mencurigai ketua dari Sun-in Group yang bernama Lee Chang-yong. Ketua dari Sun-in Group ini dicurigai telah melakukan suap dan manipulasi saham. Akan tetapi pada saat diinterogasi, Lee Chang-yong hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun. Dan tiba-tiba jaksa Han mendapatkan laporan dari atasannya bahwa ketua dari Sun-in Group ini tidak melakukan suap dan manipulasi saham, dan dibebaskan dari tuduhannya. 당신 여기 다시 오게 해드릴 겁니다. 혹시 옷 벗게 되면 연락해요. 내가 어디든 자리 하나 봐드릴게. Keseharian jaksa Han di Badan Intelijen Negara atau tempat barunya sangat membosankan. Dia merasa tidak cocok dengan pekerjaannya di sana, karena hampir setiap harinya jaksa Han tidak melakukan pekerjaan apapun, atau bisa dibilang makan gaji buta. Saking tidak ada kerjaannya, dia dan ketuanya menyelesaikan sebuah puzzle dan melakukan hal-hal gabut lainnya. 누구신지. Lanjut cerita, direktur mereka pun datang yang bernama Jae-yong. Jaksa Han pun mendengarkan perbincangan mereka dan mendengar bahwa direkturnya ini sedang mencari seseorang untuk dikirim ke Shenyang. Jaksa Han pun menawarkan dirinya untuk pergi dan menggantikan ketuanya, karena ketuanya tidak bisa pergi karena istrinya sedang sakit. 몸도 안 좋고요. 처갓집 상황은 더 안 좋아졌고요. 말씀하신 원대 복귀, 그거 저한테도 해당되는 거라면 제가 가죠. Sebelum jaksa Han berangkat ke Shenyang, dia mempertanyakan tentang masalah yang ada di sana. Lalu Direktur Jeon memberitahukan bahwa di sana terdapat mata-mata Korea yang bertugas dalam misi rahasia. Dan Direktur Jeon menginginkan semua informasi dan kegiatan mata-mata tersebut untuk diselidiki. 몰라. 자, 대한민국 국가정보원 선양지부에 오신 것을 환영합니다. Jaksa Han pun sampai di kantor agen mata-mata Korea itu, lalu berbicara dengan agen yang bernama Van Davan. Kemudian memperkenalkan ke agen mereka bahwa jaksa Han ini akan mengawasi kita mulai sekarang, dan dia dikirim oleh Direktur BIN atau Badan Intelijen Negara Korea. Jaksa Han pun mempertanyakan ketua atau pemimpin agen itu sedang berada di mana, yang bernama Ji Kan-in atau biasa dipanggil dengan Ketua Kang. 내가 여기 무슨 일로 온 건지 모르세요? 일단 현 직원 현황, 전 직원 전출 기록 및 활동 내용만. 죄송합니다. Para agen itu atau mata-mata tersebut bersiap-siap untuk pergi. Lalu jaksa Han yang melihat hal itu merasa sangat curiga dan melihat agen itu sedang mengambil uang di lemarinya. Kemudian agen itu yang ada di sana pun pergi untuk melakukan sebuah misi rahasia. Lalu jaksa Han pun mengikuti agen tersebut. 어디가 좋을래? 네, 화장실이 어디죠? 복도 나가셔서 왼쪽 끝에. Jaksa Han langsung naik ke mobil legend tersebut dan akan ikut ke misi itu. Namun jaksa Han disuruh keluar dari mobil, akan tetapi jaksa Han memberitahukan bahwa mulai sekarang dia akan mengawasi semua kegiatan agen tersebut. Lalu agen itu mengatakan dia mendapatkan panggilan dari Ketua Kang untuk bertemu di suatu tempat. Jaksa Han pun langsung menanyakan tentang uang yang dibawa oleh agen itu. Namun tiba-tiba para agen atau mata-mata tersebut langsung pergi menuju ke Ketua Kang. 선양지부 특별감찰건으로 온 파견 검사 한주훈입니다. 입혀. 잠깐, 뭐 하는 거야 이거? Ternyata uang yang dibawa agen ini digunakan untuk transaksi barang dengan Profesor Wang. Namun Profesor Wang ini malah menjebak Ketua Kang dan anggotanya di tempat itu. Lalu Profesor Wang pun kabur dan Ketua Kang pun baku tembak dengan sekelompok orang yang tidak dikenalnya. 정지. Namun Profesor Wan berhasil ditangkap lagi, dan Ketua Khan menanyakan alasan Profesor ini berkhianat. Profesor Wan memberitahukan ke Ketua Khan bahwa keluarganya diancam,
Karena berkhianat, Ketua Kan ingin membunuh profesor tersebut. Namun tiba-tiba Jack Sahan menghentikannya. Akan tetapi Jack Sahan malah disuruh naik ke mobil dan dibawa oleh agen yang bernama Jeon ke suatu tempat. Kemudian Profesor Wan dibunuh di tempat itu. 뭐 이렇게 올래요? Jack Sahan pun terbangun dan ternyata dia sudah berada di penginapan bersama dengan seorang gadis. Kemudian melihat sabu-sabu dan alat suntiknya di tempat itu. Tiba-tiba datang polisi untuk penggerebekan di penginapan tersebut. Karena polisi itu mendapatkan laporan bahwa di penginapan itu ada seseorang yang sedang memakai narkoba. Ternyata orang yang melaporkannya adalah Ketua Kan sendiri. Jack Sahan pun melihat Ketua Kan dan langsung mendatanginya. Kemudian Ketua Kan memberitahukan ke Jack Sahan bahwa Ketua Kan ini sudah mengetahui maksud kedatangan Jack Sahan ini ke Shenyang. Namun Ketua Kan tidak mempedulikannya dan menyuruh Jack Sahan ini untuk kembali. Akan tetapi Jack Sahan menolak dan akan melaporkan semua yang dia lihat hari ini secara detail. Setelah mendengar hal itu, Ketua Kan pun langsung pergi. 너 센터에서 보낸 불학자지. Sesampainya di markas mereka, Ketua Kan berubah pikiran dan menyuruh agennya untuk memberitahukan kegiatan yang dilakukannya selama ini di Shenyang. Agen yang bernama Jeon memberitahukan ke Jack Sahan bahwa sebulan yang lalu, orang yang bernama Mo Byung meminta perlindungan ke Ketua Kan dan anggotanya. Namun pada saat melindunginya terjadi baku tembak dengan kelompok lain. Dan gara-gara Mo Byung terjadi bentrok antara Korea Utara dan Cina dan pihak lainnya. Dan jika pemerintah atau agen dari negara lain mengetahui hal ini, maka akan terjadi krisis diplomatik. 그러니까 이 정도 상황이면 진작에 보고를 했어야 되는 거 아니야? 대답이나 하지. 왜 보고 안 했어? 보고하고 승인받고 어느 세월에 Singkat cerita, Ketua Kan dan Jack Sahan pergi menemui seseorang yang bernama Osawa Yoshinobu. Osawa ini adalah agen dari Jepang yang sedang menyamar di Shenyang. Ketua Kan pun memperkenalkan Jack Sahan bahwa dia adalah partner barunya. Lalu Ketua Kan memberitahukan ke Osawa bahwa dia akan terkena masalah karena Ketua Kan mendapatkan informasi bahwa Osawa ini telah menculik Mo Byung. Dan di sisi lain pasukan dari Ketua Kan sedang menerobos masuk ke tempat Mo Byung ini disembunyikan dan berhasil mendapatkan target mereka. 근데 왜 갑자기 가버리지? 우리 애들이 무사히 물건을 접수했다는 뜻이지. ことが何倍も大きくなりましたね。急ぎましょう。はい。본병우가 Namun ketika Ketua Kan membuka penutup kepala itu, ternyata bukan Mo Byung, dan itu adalah seorang gadis. Para agen itu hanya menemukan gadis itu di tempat Osawa. Lalu Ketua Kan menyuruh gadis tersebut untuk berbicara dan memberitahukan di mana Mo Byung sekarang. Akan tetapi gadis itu malah diam dan tidak ingin berbicara sama sekali. Ketua Kan pun memukulnya dengan sangat keras. Tiba-tiba Jack Sahan masuk dan menyuruh menghentikan interogasi itu. 이건 무슨 범죄 집단이랑 다를 게 없잖아. 저 새끼도 어디 못 나가게 쳐넣어. Jack Sahan pun disuruh untuk tidak ikut campur dalam hal tersebut. Salah satu agen yang ada di sana ingin membuat gadis itu berbicara dengan menggunakan alat listrik. Akan tetapi Jack Sahan memberontak dan berkelahi dengan agen yang ada di sana. Namun tiba-tiba ketika mereka berkelahi, gadis itu mengambil pistol dan mengancam mereka. Jack Sahan dan gadis tersebut berhasil kabur dari tempat itu. 联系当地警方。 찾아오시오. 잠깐만요. Setelah kejadian itu, Jack Sahan langsung menelpon Direktur Jeon dan memberitahukan bahwa Ketua Kan sedang merencanakan sesuatu, dan pihak Jepang pun terlibat dalam hal tersebut. Kemudian Direktur Jeon menyuruh Jack Sahan untuk pergi ke konsulat Korea yang ada di Shenyang. Tiba-tiba dari belakang datang Ketua Kan lalu menghajar Jack Sahan. Ketua Kan sangat marah karena Jack Sahan selalu ikut campur dan mengacaukan semuanya. Namun Jack Sahan melawan dan mengatakan bahwa Ketua Kan ini menculik, menyerang, bahkan menyiksa orang. Ketua Kan mempertanyakan keberadaan gadis tersebut. Akan tetapi gadis itu sudah kabur. 그냥 문병욱이 딸이란다 이 새끼야. 네가 산통 다 깼어.
그거 발라놓으면 최장 18시간 동안 위성으로 위치 추적이 가능해요. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan lokasi gadis tersebut. Karena sebelumnya gadis itu sudah diberi alat pelacak. Ternyata gadis tersebut bersembunyi di sebuah perumahan. Namun tiba-tiba gadis itu bergerak lagi dan tidak ada di rumah tersebut. Ketua Khan berhasil menemukan ruangan rahasia. Ternyata di dalam ruangan itu Mobyung yang sudah sekarat. Ketua Khan lalu menanyakan benda yang dijanjikan oleh Mobyung untuk diberikan kepadanya. Lalu Mobyung memberitahukan bahwa benda tersebut ada pada putrinya. Lalu Mobyung meminta Ketua Khan untuk melindunginya dan menyelamatkannya dari Osawa. 다람쥐 빠져나간 것 같은데요? 뭐야? 이거 움직이는데? 술이나 먹으면 절대로 안 돼요. Jaksa Han pun berlari masuk ke ruangan tersebut dan memberitahukan bahwa polisi sedang menuju ke sini. Dan ternyata mereka dijebak oleh agen mata-mata yang bernama Osawa. Lalu mereka pun baku tembak dengan polisi Cina dan berusaha kabur dari tempat tersebut. Mereka pun membakar tempat persembunyiannya untuk menghilangkan jejak mereka dari polisi Cina. Tiba-tiba Osawa menelpon Ketua Khan untuk memberitahukan bahwa permainan sudah berakhir dan menyuruh Ketua Khan beserta anggotanya untuk meninggalkan negara Cina tersebut karena wajah mereka semua akan tayang di TV dan di koran sebagai buronan. Namun Ketua Khan tidak ingin pergi sebelum menyelesaikan ini semua dan memberikan pelajaran ke Osawa. 중국 국가안전부 쪽에선 공안 당국 핑계를 대고 있어. 협조할 생각이 없다는 거지. Mereka pun menyusun sebuah rencana baru untuk menyelamatkan Putri Mobyung, dan salah satu agen Ketua Khan mendapatkan informasi bahwa Putri Mobyung disembunyikan di konsulat Jepang yang ada di Shenyang. Akan tetapi Ketua Khan mengatakan bahwa kita langsung terobos masuk dan menyelamatkan target. 제가 빠지면은 딸랑 넷이서 거길 들어간단 말입니까? 왜 4시야? 5시지. 자, 스탠바이 합시다. Rencana awal pun dimulai, yang dimana mereka menjatuhkan tikus ke atap konsulat itu, agar nantinya tikus tersebut masuk dan membuat kegaduhan di dalam. Lalu datanglah petugas pembasmi tikus. Namun pengawal Osawa menyuruh petugas itu berhenti dan mengecek mereka, dan mengira mereka adalah mata-mata Korea. Ternyata dugaannya salah, petugas itu hanyalah pengalihan buat pengawal Osawa tersebut. Kemudian Putri Mobyung memberitahukan kejaksaan bahwa ayahnya sudah lama menjadi mata-mata Jepang dan mengira semua itu demi kebaikan Korea. Namun faktanya itu hanya menguntungkan Jepang dan memutuskan untuk membelot. Jaksa Han pun menanyakan informasi yang ayahnya ingin berikan ke Ketua Khan. Ternyata itu adalah daftar mata-mata yang bekerja di bawah suruhan Osawa di setiap negara Asia Timur, sebanyak 107 orang yang berisi informasi, misi, perintah, dan laporan pendanaan. Dan Mobyung ingin membongkar semua itu namun dibunuh oleh Osawa. 그 리스트 지금 어디에 있어요? 칠레에 있습니다. 아버지가 빼냈어 파이리스트. 칠레 산디아고에 있는 사립대학 데이터베이스에 숨겨놨어요. Jaksa Han pun langsung menelpon Ketua Khan setelah mengetahui hal tersebut, lalu memberitahukan bahwa informasi Mobyung adalah daftar mata-mata milik Jepang. Jaksa Han pun sudah mengetahui siapa mata-mata Osawa di badan intelijen negara tersebut, yaitu direkturnya. Karena pada saat dia bersama Putri Mobyung hanya Direktur Jeon yang mengetahuinya, dan memberitahukan ke Ketua Khan bahwa dia dikirim oleh Direktur Jeon ke Shenyang untuk mengawasinya. 넌 뭐냐? 미안합니다, 형님. Tiba-tiba Jaksa Han didatangi oleh anak buah Osawa. Jaksa Han pun berusaha kabur, namun dia malah bertemu dengan Osawa di pinggir jalan. Kemudian, Direktur Jeong pun datang ke Shenyang atau Cina untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di sana, lalu berbicara dengan Osawa.
Namun Osawa sudah kecewa dan ingin mengakhiri kerjasamanya dengan Direktur Jeon karena Osawa sudah mendapatkan yang dia inginkan, yaitu daftar mata-mata Jepang. 어제 어딨어? 후쿠야마, Ketokan mendapatkan informasi dari temannya bahwa Jaksahan menemuinya sebelum ditangkap dan menyuruh Ketokan ini untuk bertemu dengan Jaksahan di taman. Ketokan menyuruh Jaksahan untuk meninggalkan Sangyang, namun Jaksahan tidak mempercaya siapapun lagi. Akan tetapi Ketokan memberitahukan bahwa dia datang sendiri. Lalu Ketokan menanyakan keberadaan Putri Mobyong. Jaksahan pun mengatakan bahwa dia bersamaku dan tetap aman. ヤシャを殺してください。お母様はスオン市長の近くで妹さんと食堂されてるそうですね。さもないとスオン市長の半径1キロが火の海となるでしょう。 Osawa sangat senang melihat Ketokan yang terbunuh dan menyuruh Putri Mobyong untuk membuka daftar mata-mata yang dia sembunyikan di sistem Farewell di Chili, karena hanya dia yang bisa membukanya. Kemudian di pabrik itu, mata-mata Ketokan datang untuk menggagalkan rencana Osawa, sekaligus menyelamatkan Jaksahan dan Putri Mobyong. Tiba-tiba pengawal Osawa terbunuh oleh seseorang. Osawa pun kaget melihat orang tersebut dan ternyata itu adalah Ketua Kang. Kematian Ketua Kang ini ternyata hanyalah palsu. 잘 돼가냐? 生きていたのか。 아, Pada saat penembakan tersebut, Jaksahan sudah merencanakan semuanya, yang dimana Jaksahan menyuruh Ketua Kang untuk mempercayainya pada saat sebelum bertemu di taman, lalu menyuruh Ketua Kang untuk memakai rompi anti peluru dan memberikan kantong darah di tubuhnya, agar nantinya ketika ditembak matinya seperti asli. Hey, delete everything. Ketua Kang pun menyuruh Jaksahan untuk keluar dari tempat itu bersama dengan Putri si Mobyong, dan Ketua Kang ingin menyelesaikan masalahnya berdua dengan Osawa dengan secara jantan. Namun ketika Jaksahan ingin pergi, dia ditahan oleh asisten Osawa dan kemudian berkelahi. Jaksahan pun hampir dibunuh, akan tetapi datang tim penyelamat. Mereka pun mendengar suara ledakan dari tempat Ketua Kang berada. Lalu Jaksahan bergegas masuk ke dalam untuk membantu Ketua Kang tersebut. じゃあな、ヤシャ。 Untungnya Jaksahan cepat datang dan menyuruh Osawa untuk menghentikan semuanya. Akan tetapi Jaksahan tidak berani menembaki Osawa karena takutnya Osawa lebih dulu menembaki Ketua Kang. Osawa pun menghapus semua daftar mata-mata tersebut. Akan tetapi data-data yang ada di dalam sudah diprogram secara otomatis, yang dimana jika ada yang mencoba menghapusnya maka akan terkirim secara otomatis ke badan intelijen setiap negara. Dan Osawa pun panik dan mencoba untuk menghancurkan tempat tersebut, namun sudah terlambat. 왔다 너 엄마이다. 보셨습니까? 이찬용 회장에 대해 실형을 선고하고 법정 구속했습니다. 헤이 나이키. 야야.